Di video sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan data dari file JSON. Tentu pada bagian ini kita akan menambahkan satu button supaya bisa kita klik. Kita tandai dengan ID btn lalu menuliskan ambil data di dalamnya. Idenya kita hilangkan dulu bagian ini atau bagian namanya. Setelah kita klik tombolnya baru datanya tampil. Cukup sederhana yang akan kita lakukan. Jadi di bagian script ini kita akan ubah fungsinya. Fungsi load ajax ini tidak akan kita panggil secara otomatis. Berarti kita harus memberikan sebuah event on click. Artinya jika diklik maka kita akan panggil load ajax-nya. Untuk itu kita harus menseleksi elemennya, elemen buttonnya dengan menuliskan seperti biasa dokumen get element by ID. Lalu ambil nama ID-nya dari tombolnya yaitu btn. Selanjutnya kita sambung dengan event on click untuk menjalankan sebuah function kurung kurawal seperti ini. Nah, disinilah load ajax akan kita panggil. Jadi sekarang load ajax-nya tidak langsung dijalankan, tapi load ajax ini dijalankan setelah buttonnya diklik. Kalau kita save, lalu kita reload halamannya, datanya masih kosong, namanya belum terlihat, tapi pada saat saya klik tombolnya, baru datanya tampil. Tentu yang saya tampilkan bukan objek, tapi saya menampilkan hasil namanya. Berarti data.name. Kita refresh, kita ambil datanya. Kalau teman-teman perhatikan di lambang reloadnya, ketika saya klik buttonnya, maka lambang reloadnya sama sekali tidak berubah. Biasanya kalau kita mengambil data, lalu kita klik satu link, maka dia akan melakukan reload dan pindah ke halaman yang dituju. Tapi kali ini beda karena kita menggunakan teknik ajax, yaitu tanpa mereload halaman. Supaya lebih menarik lagi, kita akan ganti datanya. Yang tadinya data.json, kita bisa mengambil data berupa txt. Jadi JavaScript Ajax ini sangatlah fleksibel. Dia tidak hanya bergantung sama data JSON atau data XML, dia juga bisa berinteraksi dengan data txt ataupun data PHP-nya. Nah, kalau saya tentukan URL-nya seperti ini, saya akan mengambil hasil data dari data.txt-nya. Dia bentuknya lorem ipsum, sebuah kalimat. Nah, nanti data ini kita request, lalu kita akan menampilkan hasil teksnya ke ID result. Kita save, kita reload. Tentu kalau saya klik, ini ada error karena kita tidak mau melakukan hal seperti ini. Yang kita lakukan adalah menuliskan this hasil responnya. Jadi tidak kita parse karena itu bentuknya teks. Kita tinggal langsung menuliskan this respond text. Kita reload lagi, kita ambil data. Nah, maka datanya akan kita dapat dari hasil file yang kita kirimkan. Jadi teman-teman bisa mengambil data dari txt ini, atau kita sekarang akan bermain dengan data.php. Jadi data-data ini saya sudah siapkan file-filenya. Ada data txt, ada data.php. Tentu data.php masih kosong, tapi kita akan sambungkan ke URL itu. Nah, sekarang di bagian data.php, kalau kita ingin melihat hasil respon datanya, maka di data.php ini kita harus mengecho sesuatu. Jadi kita tulis tag script pembuka penutup, lalu kita echo aja sebuah tulisan dengan tulisan Hi Ajax seperti ini. Pastikan titik koma. Jadi apapun yang teman-teman echo di bagian akhirnya akan diambil dan diterima menjadi sebuah data. Tentu datanya terserah mau kita apakan nantinya. Kita akan coba lihat hasil tulisan ini. Kita refresh, bagian ini kita hapus. Kita akan tampilkan di sini ID result. Kita save, kita jalankan. Datanya masih kosong, hasil responnya akan ditampilkan ke daftar listnya, yaitu tulisan Hi Ajax.